Kehidupan yang kedua akan menjadi lebih indah. Siapakah yang dapat melaksanakan sekarang berusaha mewujudkannya. Halo minasan, balik lagi sama Ray di sini. Selamat datang bagi pengunjung baru. Bagaimana kabar sobat recap semua? Semoga sehat dan tetap semangat di segala kondisi. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas kasus misteri yang terjadi di daerah Harajuku, di mana korbannya memakai cosplay atau busana Gods Loli. Yang menarik di sini, untuk pembuktian kasusnya, Conan yang berdeduksi sebagai Kogoro tidur meminta Ran dan Sonoko memakai busana Gods Loli yang telah mereka beli dan menunjukkannya kepada polisi dan Sebelum ke alur ceritanya, support kami dengan cara subscribe channel ini yang pastinya gratis. Hanya perlu padamkan tombol merah, like juga bila suka video ini, dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Jangan lupa nyalakan bel notifikasinya agar tidak ketinggalan updatean video terbaru dari channel ini. Arigato gozaimasu. Oke, kalau sudah semua, siapkan kopi cemilan buat diri kalian sesantai mungkin karena cerita ini hiburan bermakna. Kita langsung aja ke TKP. Sinawal cerita detektif Conan episode ke-575 sampai 576 nampak di sebuah kafe. Ada Sonoko, Ran, dan Conan serta Kogoro. Di saat Ran dan Sonoko sedang memilih menu, Kogoro nampak mengeluh dengan raut wajah kesal karena harus menemani Ran dan Sonoko pergi ke Harajuku. Tujuan mereka ke sana untuk belanja pakaian. Sebenarnya Kogoro sudah punya schedule sendiri hari itu akan menonton pacuan kuda dan merapikan koleksi DVD rekaman Okinoyoko. Namun Conan sendiri bergumam bahwa selama seminggu penuh Kogoro tidak dapat kasus satupun, sehingga menganggap kepergian ke Harajuku sebagai cuci mata karena banyak wanita cantik yang berkeliaran di sana. Lalu Kogoro sempat memperingatkan Ran dan Sonoko untuk tidak belanja busana yang aneh-aneh, apalagi sampai menebar pesona seperti pakaian mini, ketat, dan vulgar. Tentu saja Ran mengelak tuduhan Kogoro dan berkata bahwa mereka hanya akan membeli pakaian murah diskonan yang lucu-lucu aja. Tak lama datang seorang pengunjung ke kafe itu dengan busana berwarna hitam. Kogoro nampak terkejut dengan dandanan yang dipakai wanita itu. Ran dan Sonoko nampak memperhatikannya dengan tertegun. Conan pun berkata, itu busana terkini yang sedang trending. Sebutannya Gothic Loli atau Gods Loli. Busana itu mengambil tema dari film horor sejenis Dracula. Dalam hati, Conan membayangkan bahwa busana Gods Loli warna hitam itu lebih cocok dipakai oleh Haibara. Usai duduk sebentar, wanita Gods Loli itu beranjak keluar, dan di saat yang sama Kogoro berkomentar jelek mengenai busana wanita tersebut dan sempat dipelototin beberapa detik. Lalu wanita itu keluar kafe. Nah, saat pelayan mengantar pesanan ke meja Kogoro, Kogoro bertanya, apa wanita Gods Loli tadi kemana? Si pelayan menjawab, dia ada janji bertemu temannya, namun dia pergi ke toilet, dan karena toiletnya terletak di luar kafe, dia harus pergi keluar. Beberapa menit kemudian seorang wanita berkacamata dengan pakaian dinas perkantoran datang dan bertanya kepada pelayan apakah seorang wanita berbusana Gods Loli sudah datang ke kafe itu. Dan pelayan menjawabnya iya, tapi sedang pergi ke toilet. Dia juga belum memesan apapun. Wanita berkacamata itu pun duduk dan menunggu, namun tak sengaja menyenggol gelas minum milik wanita Gods Loli hingga jatuh dan pecah. Ringkas cerita, usai grup Kogoro makan di kafe, mereka langsung belanja. Dan sesuai perkiraan Conan, alasan Ran dan Sonoko mengajak Kogoro adalah untuk membawakan barang belanjaan mereka. Awalnya Kogoro terkejut di pusat perbelanjaan Harajuku itu karena banyak orang menggunakan riasan aneh. Sebenarnya itu merupakan cosplay dan tren di sana memang demikian. Conan yang sudah tahu hanya menyipitkan matanya. Lalu di saat Kogoro berusaha melihat isi tas belanjaan mereka, Ran melarangnya sehingga Kogoro menyerahkan belanjaan mereka untuk dibawa sendiri masing-masing. Di saat itu Ran dan Sonoko terkena es krim di punggung oleh seorang turis. Sontak tas belanja mereka digeletakkan. Di saat itu pula seorang pria lain berusaha mencuri tas Ran dan Sonoko yang dijatuhkan itu, namun dihentikan Conan. Conan menjelaskan
menjelaskan mereka adalah ice cream thief, para pencuri yang sengaja membuat kamuflase memakai ice cream kepada pengunjung dan menggunakan bahasa aneh untuk berpura-pura mengalihkan perhatian korbannya. Sedangkan teman lainnya merampas tas atau barang korbannya dengan cepat. Aksi mereka sering terjadi di luar negeri. Saat kedua pencuri itu diketahui kedoknya oleh Conan, mereka segera melarikan diri. Sedangkan Ran dan Sonoko merasa tidak enak dengan noda di baju mereka. Di saat itu Kogoro menyarankan untuk berganti baju dengan busana yang baru saja mereka beli. Awalnya Ran dan Sonoko nampak beraut wajah malu, namun karena tidak ada pilihan lain mereka pun berganti dan pergi ke toilet. Yang jadi masalah, di toilet terjadi keributan karena salah seorang di toilet tidak kunjung keluar. Sonoko pun memanjat dan melihatnya, namun Sonoko justru terkejut dan teriak. Kogoro dan Conan yang mendengar teriakan Sonoko segera bergegas. Conan pun mengeceknya dan ternyata wanita Ghost Loli telah tersungkur di toilet tersebut. Ringkas cerita, polisi datang. Setelah pemeriksaan dan penjelasan kronologi ditemukannya korban oleh Sonoko, disimpulkan korban yang bernama Mihiro ditemukan tewas di toilet akibat jeratan di leher dan terbekas juga garis Yoshikawa. Garis ini merupakan refleks tangan korban saat dicekik yang merupakan usaha melepas jeratan hingga membuat garis di lehernya akibat kuku pada jari. Bisa dibilang bekas cakaran kukunya ini menjadi bukti nyata bahwa korban dijerat hingga tewas oleh seseorang. Tak lama ponsel korban berdering, Megure mengangkatnya. Ternyata itu telepon dari temannya yang telah menunggu di kafe. Megure langsung memintanya datang ke TKP. Tentu saja temannya ini yang bernama Yuika tidak percaya Mihiro tewas dicekik seseorang. Untuk mengkonfirmasi alibi Yuika yang berada di kafe menunggu Mihiro datang, polisi dan grup Kogoro pergi ke kafe untuk konfirmasi kepada pelayan kafe. Nyatanya semua alibi Yuika benar dan terhindar dari tuduhan. Terlebih grup Kogoro menjadi saksi juga. Namun ketika Conan mendengar penjelasan Sonoko mengenai orang yang pakai kostum Ghost Loli itu biasanya menggunakan kuku palsu berwarna hitam atau putih, namun korban ditemukan tanpa aksesoris tersebut. Dan satu hal lagi yang membuat Conan berpikir keras, ternyata fashion Ghost Loli tersebut ragam, warnanya banyak dan berpasangan alias dua gaun, sehingga Conan menyadari adanya trik waktu dan makeover dalam kasus kali ini. Conan pun memastikannya dan pergi ke toko baju Ghost Loli itu dibeli. Menurut pelayan tokonya, Mihiro telah membeli gaun tersebut kemarin kembaran alias dua buah, sehingga Conan langsung memulai deduksi menggunakan Kogoro tidur. Pelakunya jelas adalah Yuika. Sebelum ke kafe, dia sudah mencekik Mahiro di toilet. Lalu dia datang ke kafe dengan fashion Ghost Loli, alias yang datang ke kafe tersebut hanya Yuika yang mengganti kostumnya. Pertama pakai Ghost Loli, kedua penampilan normal orang kantoran. Tujuannya untuk membuat alibi. Hal ini dibuktikan dengan peragaan busana yang dipakai Ran dan Sonoko. Mereka telah memakai busana kembar berwarna merah jambu. Produk serupa juga berlaku untuk gaun Ghost Loli. Alasan Yuika memecahkan gelas saat baru sampai di kafe tersebut adalah untuk menguatkan alibinya dan menghapus jejak dirinya saat berkostum Ghost Loli. Gelas itu sendiri sudah dicek dan ditemukan sidik jari korban dan Yuika. Sebenarnya gelas itu sudah disiapkan sejak awal yang telah dicuri pada saat pertemuannya sebelumnya dengan Mahiro di kafe tersebut, sehingga sidik jari Mahiro ada di sana. Tentu saja Yuika mengelak tuduhan itu. Namun Conan memberi bukti, yaitu bekas luka di tangan Yuika yang diplester. Kemungkinan itu adalah bekas cakaran korban yang mengenainya. Selain itu, Takagi yang sudah diminta untuk mengecek ulang TKP telah mengabarkan bukti lebih valid, yaitu ditemukannya bekas darah menggunakan luminol yang ditemukan di ruang toilet sebelahnya. Dan setelah dicek itu bukan darah korban alias darah pelaku. Pada akhirnya Yuika tidak bisa mengelak lagi. Motifnya menjerat Mahiro adalah karena persahabatan mereka hancur akibat ulah Mahiro yang selalu merampas apapun milik Yuika termasuk pacarnya. Dan Yuika sempat memberi peringatan kepada Ran dan Sonoko yang terlihat mirip dengannya saat bersama Mahiro. Namun ketika Yuika dibawa polisi, Sonoko berkata dengan tegas bahwa dirinya tidak akan seperti Yuika dan Mahiro. Karena sebagai seorang sahabat seharusnya saling mengingatkan, saling dukung, saling melengkapi satu sama lain, bukan justru merampas haknya dan menghilangkan kehangatan persahabatan mereka. Yuika hanya tersenyum dan menyadari bahwa kehangatan persahabatan dirinya memang sudah lama pudar. Lalu Conan berkomentar dalam hati, semua perkataan bijak Sonoko seakan tidak nyetel dengan baju lucu yang sedang dipakainya.